Raja Ampat saat ini viral di media sosial. Unggahan di media sosial dengan narasi Papua bukan tanah kosong. Kampanye Save Raja Ampat pun menggema. Save Raja Ampat menggema di media sosial. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang sangat unik. Papua, sebagai salah satu wilayah paling timur Indonesia, menyimpan kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga dari keanekaragaman ekosistemnya. Salah satu dari kawasan yang menjadi perhatian dunia karena keindahan alamnya adalah Raja Ampat. Raja Ampat terletak di Papua Barat, merupakan rumah bagi ribuan spesies laut dan terumbu karang, yang menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Menurut berbagai penelitian, wilayah Raja Ampat memiliki lebih dari 550 spesies terumbu karang atau sekitar 75% dari seluruh spesies terumbu karang di dunia. Serta dihuni oleh lebih dari 1.500 spesies ikan, termasuk spesies langka dan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Keindahan ini menjadikannya pusat konservasi laut dan destinasi wisata ekologi yang mendunia. Namun, di balik itu semua, ada aktivitas pertambangan yang dilakukan di Pulau Gap, salah satu pulau kecil di gugusan Raja Ampat. Pulau ini merupakan lokasi dari tambang nikel yang dikelola oleh PT Gap Nikel atau PT dari Antam. Kegiatan tambang di Pulau Gap memunculkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Penambangan berpotensi menyebabkan deforestasi, erosi, dan penyemaran sumber air bersih, serta dapat merusak terumbu karang. Jika kerusakan ini terjadi secara masif, ekosistem laut sekitar Raja Ampat yang selama ini menjadi tulang punggung ekowisata dan sumber pangan masyarakat lokal akan ikut terdampak dan bahkan akan rusak parah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami persepsi dan respon masyarakat terhadap kampanye isu lingkungan yang dilakukan melalui Instagram. Data dikumpulkan dari komentar pengguna pada unggahan kampanye, lalu dianalisis untuk mengidentifikasi pola respon dan persepsi publik. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang keefektivitas kampanye melalui kolom komentar tersebut. Krisis lingkungan yang terjadi di Raja Ampat mulai ramai diperbincangkan warganet setelah kemunculan postingan dan protes dari juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia yaitu Iqbal Damanik bersama anak muda Papua menyuarakan kritik di tengah acara Indonesia Critical Mineral Conference 2025 tepatnya pada 3 Juni 2025 di hadapan para pejabat pemerintah dan pengusaha tambang. Di Raja Ampat di Papua. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Save Raja Ampat. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Singkatnya, Greenpeace Indonesia adalah organisasi lingkungan hidup yang bekerja untuk melindungi bumi dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia, terutama terkait dengan eksploitasi alam secara berlebihan. Melalui kanalnya, Greenpeace Indonesia secara rutin mengunggah postingan serta reels untuk menyoroti ancaman tambang nikel di Raja Ampat. Untuk menyadarkan publik, terutama generasi muda tentang urgensi menjaga ekosistem laut dan darat yang sangat rentan. Mengutip dari Tempo.com, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 telah menegaskan larangan aktivitas tambang di pulau kecil. Ditambah lagi, pertambangan di pulau kecil juga sudah dilarang lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU 21 Tahun 2023. Selain itu, dampak dari krisis lingkungan yang terjadi di Raja Ampat saat ini bisa berupa berbagai macam hal. Di antaranya, yang pertama, adanya kerusakan hutan tropis akibat bukaan lahan untuk tambang dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa langka seperti burung cendrawasih. Yang kedua, ada sedimentasi laut. Dengan limbah yang terbawa air hujan masuk ke laut dapat merusak ekowisata terumbu karang. Dan ketiga, konflik dengan masyarakat adat. Sebab banyaknya wilayah tambang berada di tanah adat tanpa konsultasi yang cukup. Yang keempat, terganggunya ekonomi lokal, seperti nelayan dan pelaku wisata merasa dirugikan. Ditambah, ketimpangan pembangunan keuntungan dari tambang tidak selalu dinikmati oleh masyarakat lokal. Malah seringkali yang diuntungkan perusahaan luar dan juga para elit politik. Yang kelima dan yang terakhir, berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar, di mana debu dapat menyebabkan penyakit pernapasan dan limbah tambang dari logam berat dapat mencemari air tanah serta sungai.
Melalui ramainya isu krisis ini diperbincangkan dan keikutsertaan masyarakat dalam meramaikan petisi #SaveRaja4 yang telah diisi oleh sekitar 60.000 orang, berhasil mendorong pemerintah untuk mengevaluasi izin tambang. Serta kabar terbarunya, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan, yaitu PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulai Ramen Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Krisis lingkungan yang terjadi di Raja Ampat bukan sekedar isu lokal. Ini merupakan persimpangan antara hak masyarakat adat dan kepentingan ekonomi nasional atau global. Ditambah warisan ekologi serta sosial akan berdampak pada generasi mendatang. Rekomendasi dan solusi moratorium tambang di kawasan konservasi. Moratorium berarti penghentian sementara aktivitas pertambangan di kawasan tertentu. Konteks Raja Ampat, kebijakan ini sangat penting karena wilayah tersebut merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati yang berada di dasar laut. Adapun tindakan yang perlu dilakukan, pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan di kawasan konservasi. Pengakuan wilayah adat dan penerapan FPIs. Prinsip FPIs merupakan hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka. Mengapa hal ini penting? Karena masyarakat adat sering menjadi korban proyek tambang dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana sih langkah yang strategis? Pertama, mengakui dan memetakan wilayah adat secara resmi. Kedua, mewajibkan perusahaan dan pemerintah untuk mengadakan konsultasi sejak awal sebelum proyek berjalan. Ketiga, melibatkan tokoh adat dan pemuda dalam dialog pembangunan. Adapun rekomendasi yang ketiga, yaitu perkembangan ekonomi alternatif berkelanjutan. Ketimbang mengejar tambang yang ekstraktif dan jangka pendek, perlu ditawarkan alternatif ekonomi yang lestari dan ramah lingkungan. Papua memiliki potensi besar di wilayah lain untuk meningkatkan dan menyejahterakan tanpa merusak lingkungan. Adapun beberapa alternatif yang ditawarkan, yang pertama, ekowisata berbasis masyarakat. Alternatif yang kedua, perikanan yang berkelanjutan. Alternatif yang ketiga, industri kreatif lokal. Adapun rekomendasi terakhir, pendidikan lingkungan serta partisipasi para pemuda. When it starts to snow, only know you love her when you let her go.